Oke, baik. Assalamualaikum, Bu Hotmaida, Bu Sri Rahayu. Gimana kabarnya pagi ini? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Kabar baik, Ya, Pak baik Kus. juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Di sini kita akan melakukan observasi coaching ya, di mana di sini coachnya adalah Bu Hotmaida Siregar, kemudian coachnya di sini Bu Sri Rahayu. Baik, sebelum kita mulai coachingnya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Hotmaida. Oke, siap Bu Hot ya? Oke, siapa? Oke, Ibu kan akan melakukan coaching dengan Bu Sri Rahayu. Ibu sebagai coach di sini. Nanti kira-kira persiapan apa yang udah Ibu persiapkan untuk coaching Ibu kali ini? Oke, terima kasih Pak Kus. Nah, untuk persiapan yang telah saya lakukan, nantinya pada praktek coaching ini saya akan menggunakan alur Tirta, yang mana terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu, Pak. Oke, berarti Ibu akan menggunakan alur Tirta sebagai coaching kali ini, Bu ya. Iya, benar. Oke, baik. Kemudian untuk kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan itu kira-kira apa aja, Bu? Nah, untuk kompetensi coachingnya itu, yang pertama saya akan mengapakan kompetensi kesadaran penuh, selanjutnya mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, mendengar penuh, melakukan pertanyaan berbobot. Kemudian kompetensi yang secara spesifik yang Ibu ingin kembangkan pada coaching tersebut kira-kira apa, Bu Hot? Untuk yang spesifik yang untuk dikembangkan dan untuk Bapak lakukan observasi yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Oh iya, berarti untuk kompetensi yang spesifik untuk diobservasi itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kira-kira seperti itu, Iya, Bu Hot ya? iya benar. Oke, baik. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan yang dikembangkan, yang diinginkan itu kira-kira apa aja, Bu Hot? Di sini nantinya saya akan selalu berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka agar nantinya dalam praktek coaching ini coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya gitu Pak. Oke, mengajukan pertanyaan terbuka supaya coaching Ya, menemukan sendiri permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik, ya. Bu Hot. Kira-kira itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya sebagai observer. Kemudian saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching. Silakan Ibu. Oke. Oke, selamat siang Bu Sri. Apa Siang, Bu kabar Bu? Hot. Alhamdulillah, sehat, Bu. Nah, ini tumben nih menemui saya atau mengcalling saya. Kira-kira ada yang bisa dibantu nih Bu? Oh iya, iya Bu, begini. Pada pertemuan kita kali ini, saya mau menceritakan nih, ada permasalahan di kelas, yaitu ada salah seorang siswa saya yang kayak punya kelainan, disebut kelainan gitu, tapi gimana ya Bu ya? Eh, Kalau sebatas pandangan saya sih masih normal saja. Ketika baru masuk itu ada siswa saya yang suka memeluk kawannya kalau kawannya itu pintar, tapi lucunya nih kawan laki-lakinya gitu, bukan kawan perempuan, dia laki-laki. Terus diciumnya, dipeluknya, bukan hanya satu kelas saja, juga udah merambah ke kelas yang lain. Ketika jam istirahat ada anak-anak laki-laki, dia kan saya ngajar di kelas 3 nih, dia di kelas 3, anak kelas 4 itu pun berani dipeluk dan diciumnya gitu. Sehingga kemarin ada wali kelas 4 itu yang ngomong sama saya,
Wih, sini Bu Wit, ini anak nih dipeluknya anak saya Bu, apa kata ketawa. Karena kalau di kelas kemarin itu pertama masuk saya rasa normal gitu, biasa saya sih anak-anak sayang mungkin sama kawannya. Cuman makin ke sini makin kelihatan agak-agak meresahkan begitu. Itu yang saya mau Oh, ceritakan hari ini sama Ibu. oh berarti Ibu memiliki sebuah kekhawatiran gini ya Bu ya. Iya, khawatir saya. Ada satu anak Ibu yang dibilang kelainan, sepertinya Gimana? tidak, terlihat normal gitu. Iya. Namun yang dilakukannya itu di luar dari batas kenormalan gitu Iya, ya Bu ya. iya. Ah, tapi kalau saya lihat mungkin dia tuh seperti itu cara dia meluapkan rasa kasih sayang mungkin nggak Bu? Mungkin lah, iya mungkin. Tapi karena Oke. saya rasa juga seperti itu, Bu. Masih Ya, normal-normal saja, saya rasakan. Ketika saya masuk kelas, ayo Bunda, memang dipeluknya, saya dipeluknya. Ayo Bunda, cepat masuk, kami tak sabar mau belajar. Memang sih anak ini juga kurang menangkap menangkap pelajaran kurang dia, agak kurang. Cuman kelebihan dia ada, Bu. Dia ini pandai menggambar, memadukan warna, tulisannya bagus walaupun dia masih mengenal huruf itu satu-satu gitu. Itu saya senangnya gitu ketika dikasih, Bunda kita hari ini mewarnai aja lah gitu kan. Nanti dikasih gambar disuruh warnai atau kita kasih contoh gambar saja, dia bagus lukisnya, itu kelebihan dia di situ. Itu ya, saya. benar. Uh-uh. Jadi ada kekhawatiran lah di hati Ibu gitu ya. Jadi yang iya Oke, benar. jadi di sini saya ingin bertanya. Jadi kita ini melakukan percakapan. Dari percakapan ini nanti apa yang Ibu harapkan gitu? Dari percakapan kita, saya harapkan saya bisa menemukan solusi bagaimana mengatasi siswa saya yang seperti itu, yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi kalau bisa dia berubah gitu, karena kalau saya rasa kalau lama-kelamaan dibiarkan anak ini nanti saya takutnya ke perilaku yang menyimpang. Jadi sebelum itu Menyimpang. terjadi, saya mau ini udah ada nih solusinya apa gitu. Jadi mudah-mudahan dari diskusi ini saya bisa menemukan nanti solusinya itu seperti apa gitu. Ya, benar. Memang Bu, kalau situasi yang seperti itu yang mengkhawatirkan memang harus secepatnya kita carikan Iya, solusi ya Bu ya. iya. Jadi situasi yang seperti apa nih yang Ibu harapkan terjadi gitu? Yang Ibu Jadi harapkan situasi seperti apa gitu? iya, harapan saya, situasi yang saya harapkan, saya mau anak itu normal saja. Kalau bisa perilaku dia yang suka memeluk kawan-kawannya, mencium, itu kalau bisa dikurangi karena kita tahu mungkin itu menjadi kebiasaan dia, mungkin agak susah, setidaknya dikurangi dan kebiasaan itu lama-lama akan hilang. Itu harapan saya. Gitu ya. Jadi situasi yang dihadapi Ibu, yang Ibu hadapi kalau diskalakan itu skala berapa? Di posisi berapa saat ini? Ya, kalau untuk anak itu sekarang posisinya itu posisi 4. Ada di skala yang keempat dia. Ya, posisinya skalanya sangat rendah ya Bu, Rendah menurut Ibu ya, ya. benar. Ya. Jadi yang untuk kedepannya Ibu harapkan berada di posisi berapa gitu? Kalau bisa saya sukanya sempurna ya. Saya mau di Iya, 10 sebenarnya karena itu kan saya takut kalau itu masih ada, misal saya bilang di 7, enggak lah. Maunya kalau untuk perilaku itu 10 supaya perilaku yang menyimpang itu tidak terjadi lagi sama dia nanti iya gitu. benar. Dari kecil ini saya berharap bisa merubah, daripada nanti sudah besar menjadi kebiasaan dan membudayakan, susah kali merubahnya gitu. Ya, ya, saya setuju dengan Ibu. Jadi kita harus optimis ya Bu ya, Iya. bahwasanya perilaku anak itu nanti bisa lebih baik lagi. Iya. Jadi untuk kedepannya nih kira-kira Ibu udah ada nggak gagasan apa yang akan Ibu lakukan? Udah punya planning nggak? Maksudnya udah punya pemikiran nggak apa ya kira-kira yang akan saya lakukan untuk mengatasi anak ini? Gitu. Iya, benar kata Ibu. Saya juga kemarin setelah saya lihat, setelah kita belajar, saya mempelajari segitiga restitusi ini bagus juga nih. Dan nanti dipanggil dia saja supaya dia bisa kembali ke kawan-kawannya tak malu. Misalnya saya Ya tegur benar, dia di benar. depan kawannya malu itu kan, tentu dia malu nanti ya Bu ya. Jadi saya sudah punya rencana, saya akan memanggil dia, akan melakukan praktek segitiga restitusi itu kepada anak tersebut
Saya akan panggil dia, bertanya sama dia bagaimana. Terus selain itu saya juga akan ini berkolaborasi juga dengan kepala sekolah, dengan orang tuanya, agar tidak hanya saya di kelas dan tidak hanya saya saja yang memperhatikan siswa ini. Saya mau warga sekolah, guru-guru, kepala sekolah dan orang tuanya juga memperhatikan anak ini di rumah gitu. Itu Ya solusi benar. dari saya. Itu baik, itu bagus Bu. Karena kan kalau kita sendiri untuk sebuah masalah itu kalau kita sendiri yang ingin menyelesaikannya itu mungkin keberhasilannya sangat kecil gitu. Jadi Iya. kita butuh orang-orang di sekeliling kita untuk mendukungnya. Benar, Dan Bu. saya rencana sangat sangat baik. Iya. Jadi tadi Bu sudah menyampaikan sendiri bahwasanya dukungan yang Ibu butuhkan itu dukungan dari segala pihak gitu ya. Iya. Nah, jadi dari percakapan ini eh, Ibu udah bisa nggak menyimpulkan kira-kira apa yang solusi yang akan Ibu ambil gitu? Oke. Dari diskusi kita ini, dari yang kita bicarakan, memang saya punya kesimpulan anak ini akan saya lakukan praktek segitiga restitusi. Saya akan berkolaborasi dengan semua dengan warga, dengan rekan sejawat ya, dengan kepala sekolah dan juga saya akan melibatkan orang tuanya untuk benar-benar memperhatikan anak ini. Ya, ya. Baik, jadi di sini sekarang Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi dan solusi ini sendiri juga hadirnya dari Ibu. Mungkin selama ini Ibu kurang yakin dengan solusi yang ingin Ibu lakukan, tapi di sini saya memberikan semangat kepada Ibu bahwasanya solusi yang Ibu lakukan, yang Ibu temukan tadi itu sudah sangat baik dan semoga Ya, Ibu bisa melakukannya. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukannya gitu, mulai melakukannya. Gitu. Oke. Kalau untuk itu saya akan lakukan secepatnya ya Bu ya, karena itu tidak bisa kita biarkan lama-lama. Mungkin hari Benar. Rabu kita udah masuk sekolah. Saya lihat dulu kalau dia masuk sekolah di hari Kamis. Di hari Kamis saya sudah panggil dia ke kantor gitu. Akan saya lakukan di hari Kamisnya. Ya, kira-kira perlu waktu berapa lama nih Bu untuk Kalau mencapai untuk target itu? mencapai itu saya rasakan dalam tentu kalau kita laksanakan rencana ini hari Kamis itu tentu perubahan itu tidak sewaktu itu juga terjadi ada Iya benar, perubahan, tetapi benar. kita Iya. bisa lihat prosesnya itu setelah kita panggil dan saya rasa memanggilnya nanti juga tidak sekali panggil udah gitu, tetap ada nanti dukungan-dukungan yang lain, pemantauan yang lain, mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu saya akan lihat prosesnya di sana. Saya rasa mungkin kalau 2 atau 3 minggu bisa lah, mudah-mudahan nampaklah perubahannya setelah dari saya panggil itu. Ya, berarti Ibu butuh waktu 2 minggu atau 3 minggu. Iya. Dan saya berharap nanti setelah Ibu melakukannya, Ibu kita melakukan percakapan lagi bagaimana hasilnya. Iya Ya, Bu ya. benar. Ya. Oke, Bu Sri, percakapan kita mungkin cukup sampai di sini. Kira-kira ada nggak lagi yang mau Ibu tanyakan? Saya rasa cukup sampai di sini ya Bu ya, karena tadi kita sudah menemukan solusi, saya sudah menemukan solusinya juga tadi. Untuk pertemuan ini mungkin saya rasa cukup sampai di sini. Oke, ya baik Bu. Jadi di sini tadi Ibu sudah menemukan sendiri solusinya dari permasalahan yang dilakukan. Semoga Ibu dapat melaksanakannya secepatnya dan mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Oke, demikian coaching kita hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu atas masukannya hari ini dan saya juga saya juga mengucapkan terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan Ibu sehingga saya bisa menemukan solusinya. Ya Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi Sama Bu. wabarakatuh. Yuk. Oke, terima kasih Bu Hot, Bu Sri Rahayu sudah
melakukan coaching kali ini. Baik, sebelumnya saya ini dulu ya, saya ingin mengajukan ke Bu Hot karena saya sebagai observer. Kan Ibu sudah menyebutkan tadi indikator-indikator yang ingin Ibu kembangkan. Nah, apakah indikator yang ingin Ibu kembangkan tadi itu sudah tercapai? Kalau menurut saya sudah Pak. Jadi tadi saya sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka agar coach sendiri menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi menurut saya indikator yang ingin saya kembangkan itu sudah tercapai. Oke, baik. Berarti tujuan dan harapan coach untuk melakukan coaching juga sudah terpenuhi, berarti seperti itu ya. Baik, Ya, Ibu Hot. Di sini saya ingin menyampaikan hasil observasi saya dari coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Bu Rahayu. Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat baik. Ibu berperan sebagai coach sangat baik. Juga mengembangkan indikator-indikator yang ingin Ibu sampaikan di sana, yaitu mengajukan pertanyaan pada coach sehingga mendorong coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Bagus. Ibu juga sudah mendorong coach menemukan solusi, yaitu menggunakan restitusi. Kemudian coach juga akan berkolaborasi dengan orang tua murid, rekan sejawat, dan kepala sekolah, karena coach tidak ingin menyelesaikan masalahnya sendiri dan juga ingin orang-orang sekitar memperhatikan anak yang bermasalah tersebut. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan sangat bagus, sehingga coaching yang dilaksanakan kali ini cukup berhasil. Mudah-mudahan waktu yang direncanakan oleh coach yaitu sekitar 2-3 minggu mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, terima kasih Bu Hot dan Bu Sri Rahayu. Kiranya sampai di sini. Terima kasih juga Pak. Terima kasih Pak Kus. Setelah kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.